Ya, kita mau bahas tentang kasus Sinovac. Kenapa sih kok uh, viral banget? Karena ada kasus kematian setelah penggunaan Sinovac. Apakah benar karena vaksinnya atau karena ada penyakit lainnya? Kita bahas dulu tentang Sinovac ini ya. Sebelum masuk ke Sinovac, kita akan bahas dulu gimana suatu obat baru itu bisa dikeluarkan izinnya gitu ya. Jadi obat itu nggak sembarangan bisa dikeluarkan, harus melewati fase-fase uh, trial dulu namanya. Ada fase trial itu ada 4 fase, 1, 2, 3, 4. Kadang ada yang dari 0. Nanti teman-teman yang paham bisa uh, beri masukan juga atau kritik boleh kalau misalnya ada kesalahan. Jadi ini saya cuman menyampaikan apa yang saya paham, yang saya pelajari uh, di area tentang obat-obatan. Jadi fase dari trial yang 0 itu satu obat dites ke kurang dari 15 orang. Jadi 15 orang yang sehat itu dites obatnya dengan dosis yang kecil, itu dicek apakah dia aman dulu untuk digunakan pada manusia gitu. Karena sebelumnya dites pada subjek yang bukan manusia gitu, hewan atau apapun itu. Terus di fase yang setelah melewati fase fase 0 masuk ke fase 1. Nah, di fase 1 itu nanti akan diuji pada masih kecil juga, masih orang yang sehat tuh sekitar 20 sampai 80 orang. Nah, setelah di sini juga dicek keamanannya seperti apa pada orang yang lebih banyak gitu. Karena bisa jadi pada orang yang lebih kecil tidak terlihat gitu. Nah, di fase ini saja pada obat pada umumnya ya, bukan vaksin aja, pada obat pada umumnya itu hanya 70% gitu ya dari FDA. Itu dia yang FDA itu adalah BPOM-nya Amerika gitu, Food and Drug Administration di Amerika. Itu cuma 70% dari fase 1 yang lolos ke fase 2. Nah, di fase 2 sendiri itu sudah menggunakan subjek pasien yang sakit gitu ya. Misal sakit yang diujikan, obat yang diujikan ini, misalnya obat diabetes yang diujikan adalah diabetes, maka pasien yang digunakan untuk diujikan ini adalah pasien diabetes gitu, dengan kriteria tertentu. Jadi nanti bisa dilihat kriterianya, misalnya umurnya 40 tahun ke atas, tidak memiliki penyakit jantung, tidak memiliki. Jadi ada kriteria dan inklusi dan eksklusinya. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak gitu, yang masuk atau enggak gitu. Nanti kita bahas gimana Sinovac ya. Nah, di fase ini dari 70% yang udah lewat dari fase 1 itu pun yang lolos cuma 33% gitu ya, dari 70% yang lolos di fase 1. Nah, di fase 2 ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu ya, tergantung dari penelitiannya. Jadi nggak sebentar. Ini pada normal, kasus normal gitu ya. Anggaplah lulus ya di fase 2, maka masuk ke fase 3. Nah, fase 3 ini udah menggunakan subjek yang sakit dan sudah sampel yang lebih besar. Jadi udah ribuan, umumnya 3.000 gitu. Nah, 3.000-an seperti itulah. Nah, ini biasanya bertahun-tahun, jadi efek sampingnya yang jangka panjangnya juga nggak bisa terlihat pasti, cuman efek sampingnya bisa lebih terlihat, tapi jangka panjangnya masih belum terlalu terlihat. Di mana bisa terlihatnya nanti di fase 4. Tapi di fase 3 sendiri FDA udah memberikan izin edarnya gitu ya, kalau lewat. Nah, persentasenya FDA bilang itu cuma 30% dari yang sebelumnya lulus dari fase 2. Jadi betapa sulitnya obat untuk bisa mendapatkan izin edar, obat baru. Nah,
Kalau misalnya fase 4 itu gimana gitu? Fase 4 itu kan udah diedarkan gitu ya, gimana kok masih di trial gitu. Jadi memang memang seperti itu gitu ya. Jadi di apa namanya, karena di pasaran itu, di market kan lebih di sosial kan lebih banyak lagi jenis orangnya, etnisnya dan lain-lain. Jadi pasti bakalan banyak efek samping yang tidak terlihat di fase-fase sebelumnya. Nggak bohong, tapi vaksin itu pasti nggak semuanya aman gitu ya. Tapi ada yang lebih aman pada kategori-kategori tertentu. Misal di Inggris ada penelitian kalau misalnya orang di bawah 30 tahun itu lebih aman kalau menggunakan selain Sinovac, karena Sinovac memberikan menurut laporan dari orang yang setelah divaksin gitu ya, kalau misalnya sudah divaksin Sinovac terjadi pembekuan darah pada pasien yang di bawah 30 tahun gitu. Ada sekitar puluhan, nggak semuanya, cuma puluhan dari jutaan orang yang divaksin. Jadi kemungkinannya kecil, tapi lebih baik gitu ya pada pasien yang karena risikonya lebih besar pembekuan darahnya pada pasien 30 tahun ke bawah. Seorang profesor di Indonesia juga menyarankan untuk tidak menggunakan vaksin Sinovac pada pasien yang 30 tahun ke bawah. Tuh. Nah, vaksin sendiri karena sekarang urgensinya sangat tinggi gitu ya. Jadi fase 3-nya di tahun 2021 itu dari tahun 2020 akhir itu belum ada di Indonesia gitu ya. Jadi fase 3-nya juga baru ada itu di Desember awal Agustus mulainya, dan udah dipasarkan di Indonesia itu udah digunakan di Indonesia ya, itu di awal tahun 2021. Jadi sangat-sangat singkat, beda dengan obat yang pada umumnya bisa bertahun-tahun di fase 3. Tapi karena dan sampelnya sendiri itu nggak sampai 3.000, cuma 1.000-an orang. Nah, kalau misalnya beda kasusnya pada vaksin ini, jadi memang karena urgensinya tinggi, jadi harus lebih segera gitu. Jadi vaksin sendiri itu di dunia itu di Brazil sudah dipakai gitu ya, terus di Turki gitu, dan katanya bagus di sana kata Menteri Kesehatan kita gitu kan. Maka diujilah di Indonesia. Nah, sekarang Indonesia udah masuk ke fase 4 gitu ya. Fase 4 di mana pasiennya tidak lagi diawasi secara ketat oleh peneliti gitu. Nah, inilah tugas kita yang udah divaksin untuk melaporkan jika misalnya ada kasus-kasus yang misalnya ada hal-hal yang Anda rasakan setelah divaksin gitu. Dengan adanya keterlibatan kita itu bakalan memperbaik hasil dari Sinovac ini sendiri gitu. Kalau misalnya Anda divaksin Sinovac gitu. Dan kasus kematian gitu ya, kita balik ke kasus kematian pada Sinovac ini di Indonesia gitu ya, katanya bukan karena vaksin Sinovac gitu. Tapi karena ada penyakit lain seperti penyakit diabetes dan penyakit gangguan ginjal. Mereka bisa mengatakan kayak gitu karena ada hasil diagnosanya gitu. Ya benar gitu, ada hasil diagnosanya di penyakit jantung gitu kan, dan penyakit gangguan ginjal. Sayangnya di fase 3 itu Sinovac mengeksklusikan gitu ya, tidak memasukkan pasien dengan kriteria penyakit kronis seperti jantung dan
gangguan ginjal. Jadi nggak terlihat hasilnya di fase 3. Di fase 3 hasilnya aman-aman aja. Gitu. Di fase 4 baru terlihat kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu. Yang dimana di seluruh dunia Sinovac setelah digunakan kasusnya sama gitu, jadi pembekuan darah. Nah, apakah benar gitu ya di ini? Cuman hasil data yang ada di Indonesia itu udah saya coba cari nggak jelas gitu ya. Harus menurut saya kesalahannya itu mengambil kesimpulannya terlalu cepat gitu. Jadi kayak pasien baru divaksin tanggal 4, tanggal 8-nya udah nggak ada gitu. Jadi harusnya dicek dulu, dan itu penyakitnya karena stroke akut lagi kan. Jadi harusnya dicek dulu benar-benar apakah karena penyakitnya atau karena vaksinnya gitu. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya udah pakai kasus jika Anda punya penyakit kronis udah divaksin gitu ya, segera dilaporkan aja kalau misalnya ada ke petugas terkait jika setelah divaksin ada hal-hal yang dirasakan, itu langsung dilaporkan aja gitu, untuk keamanan kita bersama. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat.